Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal SJT atau Situational Judgment Test untuk guru bersama Info Kita YA. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut mohon like video ini dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal lainnya di channel Info Kita YA. Dan selamat bergabung. SJT itu apa? SJT, Situational Judgment Test atau tes penilaian situasi kerja merupakan tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Situasi yang dimaksud tentunya berkaitan dengan tugas seorang guru dan situasi belajar mengajar di sekolah. Tes ini akan berisi soal menggunakan model studi kasus. Jadi, soal akan menggambarkan situasi kerja tertentu yang mungkin akan dihadapi oleh seorang guru saat bertugas di sekolah. Menurut saya, meskipun kita sudah berkecimpung di dunia pendidikan lebih dari 2 tahun, belum tentu juga bisa membaca situasi tertentu yang berkaitan dengan tugas guru dan situasi belajar mengajar. Maka dari itu perlu analisis dan ketelitian dalam menjawab pertanyaan. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal-soalnya. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah A. Datang di sekolah sebelum pembelajaran. B. Mengajar mata pelajaran dengan baik. C. Membangun semangat kekeluargaan. D. Melengkapi sarana dalam pembelajaran. E. Peserta didik diistimewakan perlakuannya. Langsung saja jawabannya adalah C. Kenapa tidak jawaban yang lain? Di soal disebutkan bahwa sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik. Nah, ini poin pertama. Jadi yang pertama adalah lingkungan yang ramah bagi peserta didik. Yang kedua, agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah membangun semangat kekeluargaan. Sedangkan jawaban A, B, D, dan E itu benar tentang sekolah, tentang pendidikan, tapi bukan tentang lingkungan yang ramah bagi peserta didik. Soal kedua, seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun, di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. B. Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. C. Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. D. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan dengan baik. E. Melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol keamanan. Langsung saja, jawabannya adalah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. Kenapa tidak jawaban yang lain? Untuk jawaban B, melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Ini kan untuk pembelajaran berikutnya, sedangkan situasi yang kita hadapi adalah situasi saat ini. Untuk yang C, pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. Jadi pemodelan itu seperti sunnah ya. Yang penting sekarang itu, yang wajibnya itu adalah bagaimana mengatasi studi lapangan yang tidak jadi ke sungai. Karena sungai tersebut kemungkinan besar terjadi banjir. D, tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan dengan baik. Ini tidak boleh ya, karena ini membahayakan. Banjir itu membahayakan, sedangkan siswa ini tidak disebutkan siswa SD, SMP, atau SMA. Kalau SMA mungkin masih bisa dikondisikan, tapi jika siswa itu adalah SD, kira-kira bisa tidak menghadapi
sungai yang meluap atau bahkan sungai tersebut yang menyebabkan banjir begitu. Yang E, melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol keamanan. Meskipun dengan protokol keamanan sudah jelas-jelas sungai tersebut kemungkinan meluap atau banjir, itu lebih baik atau lebih amannya itu dipindahkan atau memindahkan tempat di lapangan, di lingkungan alam, di tempat lainnya, bukan di situ lagi. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. E. Meminta ketiga peserta didik tersebut menerima penolakan dari teman-temannya. Langsung saja jawabannya adalah A, yaitu memberikan wawasan kepada siswa di kelas untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Untuk jawaban B, memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lainnya, itu bisa di langkah kedua. Jadi langkah pertamanya adalah memberikan wawasan kepada siswa dulu, untuk jawaban A dulu. Baru langkah kedua adalah memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lainnya. Untuk yang C, menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. Ini juga bisa jadi langkah kedua, ya. Yang D, membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. Ini tanpa ada pemberian wawasan, tanpa ada nasihat, begitu ya. Ini salah. Apalagi mengancam, itu juga kurang tepat bagi seorang pendidik. Yang E, meminta ketiga peserta didik tersebut menerima penolakan dari teman-temannya. Alangkah kasihannya ya, kita kok meminta 3 peserta didik itu untuk menerima ketika ditolak oleh teman-temannya gitu. Jadi itu kurang tepat. Oke, jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, Anda memiliki seorang murid yang sedang mengalami sakit yang memerlukan perawatan inap selama 20 hari. Akibatnya, ketika ia pulih dan kembali ke sekolah, ia telah melewatkan sejumlah pelajaran. Sebagai wali kelas, tindakan yang dapat Anda ambil adalah A. Memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalannya. B. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. C. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. D. Menyarankan anak untuk mengikuti les pelajaran atau privat tambahan di luar jam sekolah. E. Memaklumi siswa tersebut dan memberikan nilai dengan alasan siswa tersebut baru sembuh dari sakit. Ketika ada siswa yang izin sakit selama 20 hari dan ketika pulih kembali ke sekolah, ia melewatkan sejumlah pelajaran. Apa yang Anda lakukan sebagai wali kelas? Jawabannya adalah A. Memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalannya. Adapun untuk jawaban B, meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. Itu mungkin kita perlu juga menyampaikan itu. Tapi di sini yang dipertanyakan adalah Anda sebagai wali kelas, tindakan apa yang Anda ambil? Jika Anda memilih jawaban B, meminta teman-temannya, berarti Anda tidak bertindak ya. Tindakan Anda adalah meminta teman-temannya atau meminta siswa yang lain. Untuk jawaban C, menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. Itu juga bisa, cuma kurang tepat karena pertanyaannya adalah ini tindakan Anda. Gitu.
Yang D, menyarankan anak untuk mengikuti les pelajaran atau privat tambahan di luar jam sekolah itu juga benar, tapi sekali lagi tidak ada kaitannya dengan Anda sebagai wali kelas. Yang E, memaklumi siswa tersebut dan memberikan nilai dengan alasan siswa tersebut baru sembuh dari sakit. Ini sangat tidak dibenarkan ya. Ini namanya nilai siluman ya. Tidak ada tugas tiba-tiba ada nilai begitu. Jadi, tindakan yang tepat yang Anda ambil sebagai wali kelas adalah memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalannya. Sedangkan jawaban B, C, dan D itu kita meminta kepada orang lain, bukan tindakan kita ya. Tindakan kita hanya meminta dan menyarankan, jadi kurang tepat. Soal selanjutnya, seorang orang tua murid menghubungi Anda karena anaknya mendapat nilai rendah dalam ujian terakhir. Bagaimana Anda akan menangani panggilan ini? A. Anda akan menghindari panggilan tersebut dan tidak merespon pesan orang tua tersebut. B. Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar dan menjelaskan proses penilaian ujian serta memberikan saran untuk perbaikan. C. Anda akan menyalahkan siswa tersebut atas nilai rendahnya dan berbicara buruk tentangnya. D. Anda akan mengadakan pertemuan dengan orang tua tersebut dan mengkritik cara mereka mendidik anak mereka. E. Anda akan mengabaikan pesan orang tua tersebut karena yang Anda lakukan sudah benar sesuai ketentuan. Ketika ada orang tua murid menghubungi Anda karena anaknya mendapat nilai rendah, bagaimana Anda menangani panggilan ini? Jawabannya adalah B. Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar dan menjelaskan proses penilaian ujian serta memberikan saran untuk perbaikan. Jadi, bukannya A, Anda akan menghindari panggilan tersebut dan tidak merespon, itu salah. Untuk C, Anda akan menyalahkan siswa tersebut atas nilai rendahnya dan berbicara buruk tentangnya. Itu sudah jelas sangat salah ya. Yang D, Anda akan mengadakan pertemuan dengan orang tua tersebut dan mengkritik cara mereka mendidik anak mereka. Ini kurang tepat. Kenapa perlu mengkritik? Untuk kalimat yang pertama, Anda akan mengadakan pertemuan dengan orang tua tersebut, itu benar. Tapi lanjutannya, mengkritik cara mereka mendidik anak mereka itu kurang tepat ya. Yang E, Anda akan mengabaikan pesan orang tua tersebut karena yang Anda lakukan sudah benar sesuai ketentuan. Itu tidak dibenarkan. Kenapa kok panggilannya diabaikan gitu ya? Kurang sopan. Jadi jawabannya adalah Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar dan menjelaskan proses penilaian ujian serta memberikan saran untuk perbaikan. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dari channel Info Kita ya. Semoga teman-teman semua lolos PPPK 2024. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.